Halo, selamat bertemu kembali teman-teman. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi pembuka pada mata kuliah pengantar manajemen, yaitu manajemen dan organisasi. Di sini kita melihat terdapat 7 poin tujuan pembelajaran dari pembahasan ini, yaitu setidaknya teman-teman akan mengerti setelah mempelajari eh, bab ini. Pertama, teman-teman akan mengerti pengertian manajemen, kedua fungsi manajemen, ketiga peran manajerial, kemudian tingkatan dari manajemen, jadi level dari manajemen, kemudian keahlian-keahlian yang dibutuhkan daripada manajer, jadi manajer yang bekerja memanage sebuah organisasi itu keahliannya apa saja yang diperlukan, kemudian fungsi dari manajemen, apa saja fungsi dari manajemen, dan kemudian perubahan-perubahan apa yang akan dihadapi seorang manajer. Jadi perubahan-perubahan ini juga bersifat tantangan dan tentunya peluang-peluang ke depan yang dihadapi seorang manajer. Pertama kita masuk ke pengertian manajemen. Pengertian manajemen ini secara textbook ya didefinisikan sebagai proses perencanaan. Jadi perhatikan bahwa kata kuncinya adalah proses. Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kata kuncinya adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan dari sumber daya yang ada. Yaitu sumber daya manusia, dalam organisasi ada manusia tentunya dan ada material. Tentunya semua proses ini yang melibatkan sumber daya manusia dan material ini ditujukan semata-mata untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan organisasi itu harus dilakukan secara efektif dan efisien. Itulah definisi dari manajemen secara umum. Kemudian, manajemen juga dapat dikatakan sebagai ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia. Jika kalau tadi dikatakan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, manajemen juga dapat dilihat sebagai sebuah ilmu tentunya yang dapat dipelajari dan seni yang dapat dilakukan atau dipraktikkan dalam mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya untuk tujuan kepentingan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jadi kata-kata kuncinya selalu berputar-putar di situ. Memanfaatkan sumber daya manusia, memanfaatkan sumber daya material untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Itulah manajemen. Kemudian, kita masuk ke peran manajerial. Peran manajerial ini berkaitan erat dengan manajer. Mengapa manajer itu penting? Tentunya manajer itu adalah orang yang mengelola, memanage. Jadi pertama organisasi itu perlu keterampilan dan kemampuan manajerial karena tentunya akan mengelola sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan organisasi. Di tengah ketidakpastian, kompleksitas, dan kekacauan, namanya organisasi pasti akan menemui tiga hal ini, sehingga memerlukan keterampilan seorang manajer yang memimpin dan mengelola. Kemudian, keterampilan dan kemampuan ini sangat penting tentunya menyelesaikan sesuatu. Jadi dalam mencapai tujuan organisasi, memimpin organisasi, banyak ketidakpastian, kompleksitas, kekacauan. Tentunya ini dapat menghambat atau bahkan memberikan peluang bagi organisasi dalam menyelesaikan sesuatu. Hal ini memerlukan manajer yang memiliki kemampuan. Kemudian, kualitas hubungan antara karyawan dan supervisor adalah variabel terpenting dalam produktivitas dan loyalitas. Artinya, dalam mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif, kualitas hubungan antara karyawan dan supervisor, atasan dan bawahan ini sangat penting karena organisasi itu modal utamanya adalah human capital, adalah manusia. Jadi manusia itu memainkan peran yang sangat penting dan interaksi di dalamnya sangat penting dalam bersama-sama organisasi itu mencapai tujuan.
Siapakah manajer itu? Kita masih dalam subtopik peran manajerial, teman-teman. Jadi apa sebenarnya manajer itu siapa? Manajer itu ya pastinya adalah pemimpin yang memiliki kemampuan yang memimpin suatu divisi, suatu departemen atau bahkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Jadi ketika kita sebut manajer, tentunya mereka ini juga pemimpin dan mereka memiliki pengikut. Mereka merupakan pimpinan dalam suatu bagian kecil atau bagian besar dalam perusahaan. Manajer adalah seseorang yang mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan orang lain, tentunya bawahannya, pengikutnya, untuk agar tujuan organisasi itu dapat tercapai. Jadi manajer ini peran yang sangat penting karena manajer ini pelaku manajemen. Manajemen itu adalah tanggung jawab mereka. Mereka adalah tumpuan utama. Mereka adalah orang yang melihat sesuatu dengan skop yang lebih besar. Sehingga pengorganisasian, pengendalian, perencanaan itu berawal dari mereka. Dan mereka mengawasi terjadinya proses pencapaian tujuan organisasi ini bersama-sama dengan bawahan mereka, karyawan mereka, dan sebagainya. Sehingga mereka bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan. Tentunya mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya dalam hal mencapai tujuan organisasi. Berikutnya, kalau kita melihat manajer, peran manajerial itu tentunya erat dengan hubungan klasifikasi manajer. Jadi manajer itu seperti yang saya bilang tadi bahwa manajer merupakan orang, individu atau pemimpin yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, untuk mensupervise atau mengawasi pekerjaan bawahannya dalam mencapai atau pekerjaan kawannya dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Namun manajer ini berada di skop dari yang bawah dalam perusahaan hingga skop eksekutif yang atas dalam perusahaan. Seperti yang kita tahu dalam perusahaan itu ada departemen-departemen yang lebih detail atau lebih di bawah dalam hierarki perusahaan, ada yang lebih eksekutif, lebih di atas. Jadi manajer itu berada dalam berbagai tingkatan. Secara umum, klasifikasi manajer itu dibagi atas 3. Pertama, manajer lini pertama yaitu individu yang mengelola pekerjaan karyawan non-manajerial. Jadi lini pertama itu seperti field manager, manajer lapangan atau manajer store atau manajer-manajer yang ada di berkaitan erat dengan pelayanan langsung pada konsumen. Manajer misalnya di bank itu adalah manajer misalnya yang memanage kinerja daripada teller, daripada customer service. Itu manajer yang ada di lapangan yang pertama kali mereka bertemu dengan nasabah atau dengan konsumen, manajer ini langsung mengelola para karyawan atau para pegawai yang berhadapan langsung dengan konsumen. Jadi individu ini adalah manajer ini atau individu ini adalah mereka yang mengelola pekerjaan karyawan non manajerial. Jadi mereka mengerjakan karyawan yang sifatnya teknis seperti contoh tadi kan, teller dan CS itu bukan pekerjaan manajerial, mereka itu pekerjaan teknis. Namun manajer yang mengawasi itu adalah manajer lini pertama. Kemudian ada manajer menengah, adalah manajer yang mengelola pekerjaan manajer lini pertama. Tadi seperti misalnya contoh tadi, manajer menengah itu misalnya adalah manajer atau supervisor yang mengelola pekerjaan manajer lini pertama tadi. Jadi di atasnya itu ada tingkatannya lagi manajer menengah. Jadi manajer ini mengelola manajer yang lebih di bawahnya lagi. Kemudian secara umum ada yang ketiga yaitu manajer puncak. Yaitu individu yang bertanggung jawab atau manajer yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan di seluruh organisasi. Nah,
Kalau manajer puncak sudah lebih eksekutif lagi. Kalau di dalam hierarki perusahaan mereka itu sudah sifatnya mungkin sudah berhubungan dengan direktur atau board of directors atau eksekutif perusahaan, di mana keputusan mereka itu adalah keputusan-keputusan strategis yang menentukan arah, rencana, tujuan, serta visi organisasi atau hal-hal yang dapat mempengaruhi seluruh organisasi. Nah, sekarang kita masuk pada tingkatan manajemen. Ini masih ada hubungannya teman-teman sebelum dengan pembahasan yang tadi mengenai level daripada klasifikasi daripada tingkatan manajemen. Tentunya yang tadi itu merupakan penjelasan yang lebih detail, namun ini di sini tingkatan manajemen. Teman-teman bisa lihat bahwa di gambar ini merupakan gambaran umum daripada tingkatan manajemen yang dijelaskan tadi. Contohnya, top itu adalah manajemen puncak, yaitu CEO seperti yang dikatakan tadi, berhubungan dengan direksi atau director, itu mereka yang memiliki tugas untuk membuat kebijakan-kebijakan perusahaan yang strategis dan mempengaruhi seluruh perusahaan. Contohnya CEO atau Chief Executive Officer, atau seringkali disebut Presiden Direktur, atau CFO atau Direktur Keuangan, Presiden Presiden Direktur sama juga, dan lain-lain. Kemudian middle adalah manajemen menengah. Misalnya manajer departemen, manajer divisi, di mana mereka ini mengelola atau memanage manajer-manajer first line atau lini pertama yang di bawahnya. Manajer-manajer first line atau manajer lini pertama seperti yang dijelaskan tadi itu adalah misalnya supervisor daripada teller atau daripada customer service, ada yang ada pada bank. Kemudian mandor, misalnya mandor itu adalah contoh pada misalnya bisnis kontraktor atau bisnis konstruksi, di mana mandor ini dia juga manajer karena dia ini mengelola atau mengawasi kinerja atau pekerjaan daripada tenaga pembangun. Jadi mereka yang membangun atau para kuli bangunan, mereka kan bukan pekerjaan manajerial, mereka pekerjaan teknis. Namun pekerjaan mereka itu diawasi atau dikelola, dikoordinasikan oleh seorang manajer yang namanya kita kenal sebagai mandor. Keahlian manajer, jadi masih dalam berhubungan erat dengan peran manajerial. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, bahwa manajer itu sangat penting karena perusahaan itu atau organisasi itu berhadapan dengan ketidakpastian, dengan berbagai volatilitas keadaan lingkungan organisasi, ya baik internal ataupun eksternal, dan mereka harus memanfaatkan sumber daya yang mereka punya, yaitu orang, yaitu material, dengan baik. Jadi manajer itu sebagai seorang individu yang memimpin, mengelola, dan menguasai, mereka harus punya setidaknya 3 kemampuan atau skills. Pertama, keterampilan teknis. Misalnya, kemampuan untuk memahami pengetahuan spesifik. Jadi kemampuan untuk melakukan pekerjaan itu, pekerjaan teknisnya mereka harus punya. Itu adalah syarat keahlian yang harus dimiliki oleh manajer. Misalnya manajer di bidang IT, mereka harus punya pemahaman tentang software, tentang sistem yang akan dilakukan. Walaupun mereka sudah tidak langsung mengerjakan itu, mereka hanya mendelegasikan kepada bawahannya. Kemudian kemampuan interpersonal atau kemampuan hubungan manusia. Jadi ini keterampilan berhubungan dengan kepemimpinan, komunikasi, ya teman-teman. Artinya manajer itu harus punya personality seorang pemimpin yang baik, punya kebijaksanaan seorang pemimpin, punya skill komunikasi yang untuk membangun hubungan yang baik antara dia dan bawahannya. Ya seperti yang kita tahu bahwa kalau dalam organisasi itu, terutama bisnis, kan bisnis itu dijalankan oleh orang yang memiliki berbagai macam peran, berbagai macam latar belakang, berbagai macam keinginan, berbagai macam kepentingan. Mereka ini adalah manusia-manusia, individu-individu yang bekerja bersama-sama dalam sebuah organisasi. Tentunya agar mereka termotivasi, agar mereka tetap dalam jalur yang sama, mereka tetap bisa memiliki tujuan yang sama dan memiliki cita-cita yang sama, visi yang sama, diperlukan kepemimpinan, diperlukan hubungan yang baik. Sehingga manajer itu sebagai
seseorang yang menginisiasi hal itu harus memiliki kemampuan yang baik, kemampuan interpersonal terutama. Kemudian secara konseptual, manajer itu harus punya keterampilan konseptual, yaitu melihat big picture atau gambaran besar, memahami bagaimana organisasi saling berhubungan, dan merumuskan strategi. Jadi bisa melihat sesuatu tidak hanya secara teknis, tidak hanya secara hubungan manusia, tapi secara luas. Bagaimana dengan gambaran yang lebih luas organisasi itu bisa ada dalam lingkungannya. Bagaimana dia melihat organisasi itu ke depan, ke belakang, visinya ke depan, apa saja yang akan dilakukan organisasi ini, apa saja yang bisa organisasi ini menjadi ke depannya. Dan itu semua berhubungan dengan skill untuk perencanaan secara strategis. Terdapat keterampilan keahliannya lainnya dari seorang manajer, yaitu bisa mengelola modal manusia, menginspirasi komitmen, mengelola perubahan, menyusun pekerjaan dan menyelesaikan tugas. Ini adalah poin-poin pelengkap dari 3 skill yang harus dimiliki secara dasar. Memfasilitasi konteks psikologis dan sosial dalam pekerjaan, ini hubungan erat masih dalam skill interpersonal. Kemudian menggunakan jaringan secara terarah, mengelola proses pengambilan keputusan, strategi inovasi yang harus bisa dikelola oleh manajer, dan mengelola logistik dan teknologi. Di sini teman-teman kita bisa lihat fungsi manajemen. Secara fungsi ya, secara proses manajemen ini seperti yang dijelaskan di awal tadi, manajemen ini adalah sebuah proses. Apa prosesnya? Jadi manajemen ini adalah proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara memanfaatkan resource yang ada, manusia dan material, serta dilakukan secara efektif dan efisien oleh manajer dengan mengelola para karyawannya atau para bawahannya. Proses manajemen itu ada 4, seperti yang dijelaskan tadi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Jadi sumber daya ini direncanakan dalam proses manajemen, diorganisasikan, diarahkan, dan dikendalikan atau diawasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi itulah secara gambaran besar manajemen. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa manajemen itu secara umum seluruh manajemen yang ada dalam organisasi itu seperti ini. Jadi manajemen itu mungkin teman-teman akan belajar nanti bahwa ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen IT, dan lain-lain. Semua itu melalui proses seperti ini. Cuman kalau dalam manajemen itu sub ilmu dari manajemen, tujuannya disesuaikan. Misalnya tujuan dalam manajemen keuangan atau manajemen pemasaran, tujuannya adalah dipersempit, yaitu tujuan keuangan organisasi. Kemudian bagaimana sumber daya dimanfaatkan untuk tujuan pemasaran organisasi. Jadi seperti itu, secara efektif dan efisien. Di sini ada perubahan-perubahan yang dapat dihadapi oleh seorang manajer. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa organisasi dalam eksistensinya di lingkungannya, mau dia organisasi bisnis, organisasi apapun ya, pasti akan mengalami ketidakpastian dan perubahan. Itu sudah menjadi sifat alami daripada organisasi. Jadi terdapat 5 atau 4 perubahan besar yang dapat dihadapi organisasi, terutama manajer sebagai pelaku manajemen, yaitu perubahan teknologi digitalisasi seperti yang kita alami saat ini. Misalnya, sekarang digitalisasi sudah menciptakan tempat kerja virtual. Jadi sekarang dalam mengelola pekerjaan tidak hanya melalui offline tapi juga online. Peningkatan penekanan pada etika organisasi dan manajerial, peningkatan daya saing, globalisasi, inovasi, kemudian perubahan ancaman keamanan. Tentunya ini bisa berupa manajemen resiko, kekhawatiran atau ketidakpastian sumber harga energi, misalnya untuk industri-industri yang sangat berpengaruh dengan sumber daya energi ya. Kemudian tempat-tempat kerja yang direstrukturisasi
kemudian bisa juga hal berupa isu diskriminasi, kekhawatiran diskriminasi itu menjadi ancaman-ancaman keamanan baik internal, lingkungan internal daripada organisasi ataupun eksternal.